Perkenalkan, nama saya Nipta Widanti dari 11 IPA 9 absen 24 akan menjelaskan tentang sistem endokrin, yaitu kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan atau buntu, tetapi masuk ke dalam sistem peredaran darah. Sistem ini mensekresikan berupa hormon. Hormon adalah senyawa protein yang disekresikan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini terdiri dari beberapa bagian. Contohnya hipofisis, adrenal, tiroid, paratiroid, pineal, dan lainnya. Ini saya akan menjelaskan tentang kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok adalah kelenjar yang terletak di leher dan berbentuk mirip kupu-kupu. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar ini disusun oleh 3 buah sel, yaitu folikel tiroid, sel folikular, dan sel parafolikular. Di sini ada gambar dari kelenjar tiroid yang terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri, dan penghubung dari kedua lobus disebut dengan isthmus. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama adalah meningkatkan denyut jantung, curah jantung, serta pernapasan seseorang. Yang kedua, meningkatkan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan glukosa oleh usus dan meningkatkan produksi glukosan oleh hati. Hormon tiroid mengatur metabolisme tubuh atau kemampuan untuk mengubah kalori menjadi energi. Hormon ini memiliki pengaruh terhadap detak jantung, pola nafas, siklus menstruasi, temperatur tubuh, tekanan darah, dan fungsi vital tubuh lainnya. Kelenjar tiroid ini menghasilkan 3 buah hormon. Yang pertama, hormon triiodothyronin atau hormon T3, yang berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh dan mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang kedua ada hormon tiroksin atau hormon T4 yang berfungsi untuk mengatur kecepatan metabolisme, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh, dan berpengaruh dalam mengubah tirosin. Yang terakhir ada hormon kalsitonin, yaitu mengatur metabolisme kalsium yang di dalam tubuh yang menyimpan kalsium darah di dalam tulang. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin di leher yang memproduksi hormon paratiroid. Manusia biasanya memiliki 4 kelenjar paratiroid yang terdapat di belakang kelenjar tiroid. Sel penyusun dari kelenjar paratiroid ini ada 2. Yang pertama adalah sel oksifil dan kedua adalah sel prinsipal. Sel oksifil adalah sel yang berukuran besar, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua ada sel prinsipal atau sel yang menghasilkan dan menggetahkan para hormon. Para ahli banyak yang belum mengetahui apa fungsi dari sel oksifil, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa sel oksifil ini kemungkinan besar adalah modifikasi dari sel prinsipal. Fungsi kelenjar paratiroid antara lain mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, dan meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Kelenjar paratiroid ini juga menghasilkan hormon, yaitu hormon paratormon atau hormon PTH. Hormon ini berfungsi untuk mereabsorpsi kalsium dalam tulang dari pembuluh darah apabila darah kekurangan kalsium. Sebenarnya hormon PTH ini merupakan kebalikan dari hormon kalsitonin yang ada di tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kelainan atau gangguan. Yang pertama, nodul tiroid. Nodul tiroid ini terjadi jika ada benjolan pada kelenjar tiroid. Benjolan ini dapat muncul di leher sebelah kanan, tengah, ataupun kiri. Penyebabnya kemungkinan besar dipicu oleh kekurangannya yodium dan penyakit Hashimoto. Nodul ini biasanya berbentuk padat berisi cairan, tetapi bukan
tetapi tidak ganas seperti kanker atau tumor. Penyakit ini tidak menimbulkan gejala, tetapi ketika sudah parah akan menimbulkan gejala seperti susah makan, susah menelan, dan susah bernafas. Yang kedua, ada struma atau gondok. Struma atau gondok ini adalah kondisi kelenjar tiroid yang mengalami pembesaran, tetapi bukan karena sel kanker maupun tumor. Salah satu penyebab pembesaran kelenjar tiroid ini adalah karena kekurangannya yodium. Orang-orang yang terkena penyakit gondok ini biasanya merupakan penyakit genetika atau penyakit turunan dari keluarganya. Tapi tak hanya penyakit genetika, tapi juga jika seseorang memakai obat tertentu atau terkena paparan radiasi juga beresiko terkena gondok. Sama seperti sebelumnya, penyakit ini tidak menimbulkan gejala, tetapi menimbulkan gejala ketika sudah sangat parah, yaitu seperti suaranya serak, mata melotot, dan susah untuk menelan. Yang ketiga ada kanker paratiroid. Kanker paratiroid adalah jenis kanker yang sangat langka, tetapi hanya menyerang 1 dari 4 kelenjar paratiroid. Penyakit ini biasanya menyerang orang-orang di usia 40-an atau 50-an. Gejala kanker ini biasanya muncul benjolan di leher, suara serak, dan sulitnya menelan. Kanker paratiroid ini biasanya diderita oleh orang-orang yang memiliki genetika kanker paratiroid dari keluarga sebelumnya. Tapi Anda bisa mencegah terjadinya kanker paratiroid ini dengan cara rajin berolahraga dan tidak merokok. 4. Hipoparatiroidisme, yaitu kondisi di mana kalsium tidak bisa diambil oleh hormon paratiroid sehingga hormon tidak dapat bekerja pada tingkat jaringan. Hal ini didukung dengan jumlah kalsium pada tubuh berada dalam jumlah yang sangat sedikit. Oleh karena itu, tubuh akan mendapatkan gejala seperti kekejangan otot. Yang kelima ada hiperparatiroidisme, yaitu jika jumlah hormon paratiroid ada dalam tubuh dengan jumlah yang sangat banyak, ini akan mengubah fungsi kalsium yang seharusnya meningkatkan kekuatan tulang malah menyebabkan tulang mudah rapuh. Hal ini karena kadar kalsium dalam darah meningkat sehingga kalsium mengendap dalam ginjal dan biasanya akan terjadi atau terbentuk batu ginjal dikarenakan mengendapnya kalsium di dalam ginjal.